Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Imam Malik. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Kutipan Imam Malik tersebut mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan dalam berbuat baik. Dalam banyak tradisi spiritual, termasuk di Indonesia, ada pemahaman bahwa amal kebaikan yang terbaik adalah yang dilakukan tanpa harapan akan pujian atau pengakuan dari orang lain. Ini karena ketika kita melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, kita lebih mungkin melakukannya karena alasan yang tulus, yaitu untuk membantu dan memberi, bukan untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat santri membantu untuk subscribe channel John Santri, karena subscribe merupakan ladang pahala bagi Anda. Baiklah, yuk kita lanjutkan kembali pembahasannya. Pertama, hati yang terbuka. Hati yang terbuka adalah hati yang bersih dari niat-niat yang tidak murni, seperti keinginan untuk dipuji. Hal ini terbuka untuk menerima kebaikan dan kebenaran tanpa terhalang oleh ego atau keinginan pribadi. Kedua, amal kebaikan sembunyi-sembunyi. Ini adalah tindakan baik yang kita lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Misalnya, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan tanpa memberitahu siapapun, atau membantu tetangga tanpa mengharapkan mereka tahu bahwa kita yang telah membantunya. Ketiga, lebih baik daripada yang tampak. Ketika kita melakukan kebaikan dan orang lain tidak tahu, kita menghindari resiko menjadi sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Ini membantu kita untuk tetap rendah hati dan fokus pada esensi dari berbuat baik itu sendiri, yaitu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kutipan Imam Malik tersebut mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan pengakuan. Sebaliknya, kebaikan yang paling murni adalah yang dilakukan hanya karena ingin berbuat baik, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan di dunia. Ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan karakter yang sabar, bijaksana, dan penuh pengertian. Dengan berbuat baik secara sembunyi, kita juga belajar untuk mengatasi tantangan dan menjaga pola pikir positif, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau menghargai usaha kita. Pada tahap ini, kita akan membahas 2 poin menarik yang akan menambah wawasan tentang nilai-nilai suatu kebaikan. Yang pertama yaitu amal kebaikan sembunyi-sembunyi. Konsep ini sangatlah penting dalam banyak tradisi keagamaan, termasuk agama Islam. Konsep ini menekankan pentingnya melakukan kebaikan tanpa mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain. Mari kita bahas lebih dalam tentang konsep ini.
Mengapa amal kebaikan sembunyi-sembunyi sangatlah penting? Pertama, keikhlasan. Ketika kita melakukan kebaikan tanpa diketahui orang lain, kita menunjukkan keikhlasan kita. Keikhlasan adalah ketika kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji ataupun ingin dihormati oleh manusia. Kedua, menguji niat. Dengan beramal secara sembunyi-sembunyi, kita menguji niat kita. Apakah niat kita benar-benar melakukan kebaikan karena Allah atau karena ingin dilihat oleh orang lain? Ini adalah cara untuk membersihkan hati kita dari ria atau menunjuk-nunjukkan perbuatan kita. Ketiga, membangun karakter. Amal sembunyi-sembunyi membantu kita membangun karakter yang kuat dan mandiri. Kita belajar untuk tidak bergantung kepada pujian orang lain dan menjadi lebih percaya diri dalam kebaikan yang kita lakukan. Keempat, menghindari riya. Riya adalah ketika seseorang melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari karena dapat mengurangi nilai amal kita di hadapan Allah. Bagaimana cara melakukan amal kebaikan sembunyi-sembunyi? Pertama, sedekah rahasia. Memberikan sedekah tanpa memberitahu siapapun, bahkan orang yang menerima pun tidak perlu tahu dari siapa ia mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian, doa untuk orang lain. Berdoa untuk kebaikan dan keselamatan orang lain tanpa mereka mengetahui adalah salah satu bentuk amal kebaikan yang sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, membantu tanpa diketahui. Membantu orang lain seperti membersihkan lingkungan atau melakukan pekerjaan sosial tanpa mencari pengakuan. Manfaat amal kebaikan sembunyi-sembunyi. Manfaat pertama yaitu pahala yang lebih besar. Menurut ajaran Islam, amal kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki pahala yang lebih besar karena dilakukan dengan niat yang tulus. Lalu manfaat yang kedua, ketentraman hati. Melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi dapat memberikan ketentraman hati karena kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang baik tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Dan manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan tanpa pengakuan, kita menjadi lebih percaya diri dalam kemampuan kita untuk berbuat baik. Dengan demikian, amal kebaikan sembunyi-sembunyi adalah praktik yang sangat mulia dan harus diupayakan oleh setiap orang yang ingin membersihkan hatinya dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan benar-benar untuk Allah dan bukan untuk pujian manusia. Baiklah, untuk tahap berikutnya, kita akan mencoba membahas mengenai poin yang kedua dari uraian kutipan Imam Malik, yaitu tentang kalimat lebih baik daripada yang tampak. Kalimat tersebut mengandung hikmah yang dalam tentang perilaku berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bahas lebih rinci. Pertama, menghindari kesombongan. Ketika kita melakukan kebaikan dan tidak memamerkannya, kita menjauhkan diri kita dari kesombongan. Kesombongan adalah sikap di mana seseorang merasa lebih unggul dari orang lain karena apa yang telah dilakukannya.
Dengan menyembunyikan amal baik kita, kita menjaga hati kita agar tetap rendah hati. Kedua, kualitas amal yang lebih tinggi. Amal yang tidak tampak oleh mata manusia seringkali memiliki kualitas yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Ini karena amal tersebut dilakukan tanpa adanya motif tersembunyi untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, fokus pada esensi berbuat baik. Dengan beramal tanpa diketahui orang lain, kita lebih fokus pada esensi dari berbuat baik itu sendiri, yaitu untuk membantu dan meringankan beban sesama, bukan untuk mendapatkan perhatian. Keempat, membangun kepribadian yang tulus. Berbuat baik tanpa harapan akan pengakuan dari orang lain membantu kita membangun kepribadian yang tulus dan tidak tergantung pada validasi eksternal. Kelima, menjaga keaslian niat. Ketika kita beramal tanpa diketahui orang lain, kita menjaga keaslian niat kita dalam berbuat baik. Niat kita tidak terkontaminasi oleh keinginan untuk dilihat atau diakui, yang menjadikan amal kita lebih murni. Keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita terbiasa berbuat baik tanpa pengakuan, kita menjadi lebih percaya diri dalam kemampuan kita untuk memberikan kontribusi positif, tanpa perlu bergantung pada pujian orang lain. Ketujuh, membentuk hubungan yang lebih sehat. Dengan tidak memamerkan kebaikan kita membentuk hubungan yang lebih sehat dengan orang lain, di mana kita tidak mengharapkan mereka untuk selalu mengakui atau membalas kebaikan kita. Kedelapan, menjadi contoh yang baik. Dengan beramal secara sembunyi, kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain tentang bagaimana berbuat baik dengan cara yang tidak mencari perhatian. Kesembilan, membawa kedamaian batin. Berbuat baik tanpa diketahui orang lain seringkali membawa kedamaian batin. Karena kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang benar tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Kesepuluh, meningkatkan kualitas ibadah. Dalam konteks keagamaan, beramal tanpa diketahui orang lain dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, karena kita lebih fokus pada hubungan kita dengan Tuhan daripada dengan manusia. Dengan demikian, melakukan kebaikan tanpa diketahui orang lain adalah praktik yang sangat dianjurkan karena membawa banyak manfaat bagi kehidupan spiritual dan sosial kita. Ini adalah cara untuk menjaga hati kita tetap bersih dan memastikan bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan adalah untuk alasan yang benar dan murni. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kutipan Imam Malik tersebut, serta memberikan wawasan baru dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.